Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa na'udzubillahi min syururi a'malina wa min sayyiatina qurrata a'yunina wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkat, rahmat serta karunia-Nya kita masih diberi kesehatan, keselamatan hingga saat ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kita semua selaku umatnya yang insya Allah mendapat syafaat darinya. Hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Salah satu kehidupan manusia adalah suka berbuat salah dan dosa. Manusia membutuhkan cara untuk menutupi kekurangannya, khususnya dosa yang terarah kepada sesama manusia. Saat orang lain berbuat salah dan dosa kepada kita, kita diajari untuk memaafkan. Saat kita berbuat salah dan dosa kepada orang lain, kita diajari untuk meminta maaf. Dalam kehidupan sehari-hari, ada saja perbuatan orang lain yang tidak berkenan bahkan menyakiti hati kita. Bila kita menyimpannya dalam hati, rasa sakit itu menimbulkan berbagai dampak fisik dan psikologis. Sakit hati membahayakan kesehatan jantung dan sistem peredaran darah. Sakit hati menjadikan hati manusia dipenuhi marah, dendam, dan benci kepada orang lain yang dipersepsi merugikannya. Ini menjadi sumber stres dan depresi manusia. Hati yang dipenuhi energi negatif akan mengarahkan manusia untuk berkata-kata yang tidak baik dalam bentuk pengungkapan kemarahan maupun hujatan. Lantas bagaimana semestinya kita menyikapi perilaku orang lain yang mengganggu kita? Jawaban yang pertama adalah kesabaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 yang artinya, dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan ketakutan, kelaparan, kehilangan harta dan jiwa. Namun berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Yang harus menjadi kepastian dalam diri kita adalah apapun yang terjadi termasuk perilaku orang lain yang menyakiti hati kita terjadi karena Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Kalau Allah menghendaki atau mengizinkan suatu kerugian menimpa kita, pasti Allah punya maksud. Maksud utamanya adalah menguji kita dengan cara memberikan cobaan. Bila punya cara berpikir ilahiyah sebagaimana di atas, maka kita akan sampai kepada pemahaman Allah sedang menguji saya. Jawaban kedua adalah memaafkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 15 yang artinya, tetapi karena mereka meranggal janjinya, kami kutuk mereka dan kami jadikan hati mereka sekeras batu. Mereka suka merubah perkataan Allah dan tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian dari apa yang mereka telah diperingatkan dengannya, dan kamu Muhammad senantiasa akan melihat kehianatan dari mereka kecuali sedikit di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Memaafkan adalah proses untuk menghentikan perasaan dendam, jengkel, ataupun marah karena merasa disakiti atau dizolimi. Memaafkan memang tidak mudah, butuh proses dan perjuangan untuk melakukannya. Adanya kebaikan bagi diri kita dan bagi orang lain akan menjadikan memaafkan menjadi sesuatu yang mungkin dilakukan. Abu Hurairah berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa pernah melakukan kedoliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatannya atau suatu yang lain, maka hendaklah ia minta dihalalkan darinya hari ini, sebelum dinar dan dirham tidak berguna lagi hari kiamat. Kelak jika dia memiliki amal soleh,
akan diambil darinya seukuran kedolimannya, dan jika dia tidak mempunyai kebaikan lagi, akan diambil dari keburukan saudaranya yang dizolimi, kemudian dibebankan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Meminta maaf menjadikan pilihan yang lebih menjamin kepastian dihapuskannya dosa-dosa. Meminta maaf jelas merupakan salah satu bentuk rendah hatian atau tawadu pribadi yang tentu juga merupakan salah satu bentuk keberanian manusia. Demikianlah jalan untuk menghapus kesalahan dengan jalan sosial atau meminta maaf kepada orang lain dan spiritual bertaubat kepada Tuhan dan melakukan perbuatan yang baik dengan jalan sosial berbuat positif kepada sesama dan spiritual berbuat baik kepada Tuhan. Hadirin wal hadiroh rahimakumullah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Hanya itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.